Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Debbie Febriani, dan rekan saya, Muhammad Rabki. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil rancang bangun yang telah kami buat. Di sini kami memiliki judul yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan Digital pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Subang berbasis website. Pada pertemuan kali ini, kami memiliki 4 pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan dari latar belakang dari rancang bangun yang kami ambil. Kemudian yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Yang keempat, kesimpulan. Pembahasan pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi, di mana bisa kita ketahui bahwa perkembangan teknologi informasi di Indonesia, umumnya di dunia ini telah berkembang sangat pesat, khususnya pada perkembangan teknologi informasi. Kemudian penunjang kualitas mutu perpustakaan. Setelah kami meneliti, studi kasus yang kami ambil adalah perpustakaan, di mana perpustakaan ini memiliki beberapa proses bisnis. Untuk meningkatkan instansi perpustakaan tersebut, kami harus membuat suatu keluaran dari masalah yang telah kami ambil, yaitu rancang bangun sistem untuk menunjang kualitas mutu dari perpustakaan tersebut. Perpustakaannya adalah Perpustakaan Daerah Kabupaten Subang. Kemudian ada proses bisnis yang efektif dan efisien. Karena perpustakaan pada Kabupaten Subang ini masih proses bisnisnya masih manual, di mana seluruh aktivitas pekerjaan dilakukan manual, kami harus membuat sebuah terobosan yang dapat membuat proses bisnis ini dapat dijalankan secara efisien dan efektif, yaitu dengan cara membangun rancang bangun sistem informasi perpustakaan digital. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian, yaitu pertama analisis, di mana langkah pertama yaitu pengumpulan kebutuhan, mengidentifikasi masalah. Lalu kedua ada desain perangkat lunak dari use case, activity, sequence, class, diagram. Lalu ada pembuatan prototype, tim pengembangan yang telah mulai untuk mengimplementasikan sebagian desain sistem yang telah dibuat. Lalu ada development, di mana pengguna telah memfiksasikan kebutuhannya sehingga tim pengembang dapat menyelesaikan perancangan sistem informasi perpustakaan. Lalu selanjutnya ada testing, dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sistem yang telah dibuat telah mengimplementasikan dari pemodelannya. Kemudian setelah itu kami memiliki hasil dan pembahasan. Di mana hasil dan pembahasan ini terdiri dari pertama use case, kemudian kedua kelas diagram, tiga activity diagram, empat rancang bangun antarmuka, dan yang kelima adalah testing. Yang pertama adalah use case. Use case merupakan sebuah interaksi yang saling berkaitan antara aktor dengan sistem dalam bentuk gambar mengenai siapa saja aktor yang dapat terlibat dalam sistem tersebut. Kemudian ini adalah gambar dari use case yang kami rancang, di mana kami memiliki 4 aktor, yaitu aktor admin, pustakawan, pengunjung, dan anggota. Aktor admin ini dapat kelola data anggota, kelola buku, kelola data peminjaman, kelola data pengembalian, dan kelola data transaksi. Seluruh aktor pada pada rancang bangun kami ini dapat melakukan registrasi. Namun yang dapat melakukan login ini adalah hanya aktor admin, pustakawan, dan pengunjung saja. Lalu aktor pustakawan ini hanya dapat mengakses laporan, di mana laporan ini juga terintegrasi dari pengelolaan akun pada admin. Kemudian pengunjung dapat melihat katalog buku, kemudian registrasi anggota. Lalu anggota ini
dapat meregistrasi sebagai anggota dan melihat katalog buku. Sebagai eh, anggota harus melakukan registrasi anggota untuk dapat meminjam buku tersebut. Lalu kemudian ada activity diagram. Ini adalah salah satu dari sekian banyak activity diagram yang telah kami rancang, di mana ini adalah eh, activity diagram dari login. Lalu selanjutnya ada class diagram, di mana dalamnya itu database di websitenya yang terdapat login yang menjurnalisasikan panah, pengembalian, laporan, katalog, dan transaksi. Lalu ada garis-garis asosiasi yang saling berkaitan satu sama lain. Lalu ini berikut tampilan halaman login yang memasukkan dalam input email dan kata sandi akun. Lalu selanjutnya ada alam admin, yaitu tambah data buku, edit, dan hapus. Merupakan dapat tambah judul buku, sinopsis, stoknya berapa, pengarang, dan memasukkan gambar. Yaitu ada edit yang dapat memodifikasi data yang ingin dirubah, lalu dapat menghapus data bukunya. Berikut tampilan katalog buku menampilkan gambar bukunya, judul bukunya, dan siapa pengarangnya. Lalu di sini ada pengujian sistem. Pengujian sistem ini dilakukan untuk mengukur seberapa jauh sistem kami ini telah layak dipakai dan mengukur kualitas dari sistem kami. Pengujian sistem ini dalam tabel ini hanya beberapa saja yang kami tampilkan. Kemudian kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang kami dapatkan bahwa perpustakaan pada eh, pada Kabupaten Subang ini masih proses bisnisnya itu masih manual, sehingga kami harus mencari terobosan untuk keluarnya masalah bagaimana proses bisnis ini dilakukan secara efektif dan efisien. Eh, Keluaran masalah itu adalah membangun rancang bangun sistem informasi perpustakaan digital. Kemudian seluruh rancang bangun kami ini telah menjawab permasalahan yang ada, yaitu memudahkan pengelolaan perpustakaan manual menjadi digital. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-katanya dulu itu ibaratnya udah jadi tambah dulu Klik daftar. Tulis nama anggota dulu. Ini anggota alamat. Tapi ya Allah ini sih itu di atas tadi itu baru ngecek nah ini
Jika telah verifikasi alokasi halaman login, maka akun Anda sudah terdaftar. Sekarang masukkan alamat email yang tadi. 23456. Salah dipotong. Potong-potong. Gimana dong? Harusnya tadi login dulu ya. Ih, potongannya teh. Mau dipakai itu, meminjam. Dah. Udah Matiin ya. Oke. Aja menabungnya salah. Ini stop dulu kan nanti. Setelah melakukan login, maka ini adalah tampilan utama dari web perpustakaan digital Kabupaten Subang. Apabila Anda ingin mencari buku yang Anda butuhkan atau ingin meminjam buku pada perpustakaan digital Kabupaten Subang, maka kita bisa klik menu katalog buku. Pada menu katalog buku ini, kita dapat mencari buku yang kita butuhkan. Di sini ada gambar dari buku, cover buku, kemudian ada button detail. Lalu apabila kita ingin mencari buku yang kita butuhkan, kita bisa klik saja buku di sini. Maka akan muncul buku yang kita cari. Lalu di sini kan banyak pilihan buku mana yang kita ingin pinjam. Kita bisa lihat detail apakah buku yang kita pinjam ini sudah sesuai dengan yang kita butuhkan. Di sini sudah terdapat judul buku, sinopsis, stok, pengarang buku, penerbit, tahun terbit, dan revisiannya keberapa. Setelah dikonfirmasi apabila ini buku, memang buku ini telah yang ingin dipinjam, maka klik peminjam. Button ini akan menampilkan form peminjaman buku. Pertama, kita harus mengisi judul buku yang ingin kita pinjam.
Lalu pastikan stoknya, kita tulis jumlahnya, lalu kita pilih buku mana yang ingin kita pinjam, lalu isi tanggal peminjamannya, kemudian isi juga tanggal pengembaliannya. Lalu klik button simpan. Setelah buku selesai dipinjam, maka akan mendapatkan notifikasi proses peminjaman berhasil. Silakan datang ke perpustakaan untuk mengambil buku. Peminjaman ini akan dibatalkan apabila tidak diambil bukunya selama 24 jam. Oke, selanjutnya ke halaman admin. Untuk admin sendiri akunnya dibuat, lalu kita coba buat masukkan akunnya. Admin. Nah, udah berubah tampilannya. Ada jumlah usahanya, yaitu akun yang terdaftar sebagai anggota, terus jumlah peminjamnya, terus jumlah bukunya 6, ada jumlah pengembaliannya 2, terus di sini di samping ada sidebar-nya, dashboard, anggota, buku, pengembalian transaksi, peminjaman, dan laporan. Kita masuk ke data anggota. Ini menampilkan akun-akun yang telah terdaftar. Lalu ada data buku. Di data buku ada judul buku, sinopsis, stok, pengarang buku, penerbit, tahun terbit, fisika, dan gambarnya. Di sini bisa tambah data buku. Nah, tampilannya udah berubah. Kita isi judul bukunya, sinopsisnya. Nah, misalnya 10, pengarangnya. Lalu penerbitnya. Tahun terbitnya misalnya 2018. Revisinya misalnya ketiga, lalu masukin gambarnya. Dan mungkin sebagai contoh, jika udah semua terisi, klik create. Nah, jika udah, maka ada alertnya, yaitu create berhasil. Nah, ini ya buku yang telah ditambahkan tadi. Lalu bisa mengedit. Kita edit misalnya stoknya sebelumnya 10 jadi misalnya 15. Lalu gambarnya kita coba. Jika udah sesuai apa yang mau diedit, klik simpan. Kita lihat apakah udah berubah. Nah, udah berubah ya. Tadinya stoknya 10 jadi 15. Terus gambarnya juga udah diubah. Lalu jika ingin dihapus, klik hapus. Apakah yakin ingin dihapus? Jika iya, tinggal pencet OK.
jika bisa dipatahkan juga. Lalu selanjutnya itu ada data peminjaman. Nah, di data peminjaman itu ada nomor, username, judul buku, tanggal peminjam, dan tanggal pengembalian. Ini akun yang mau dipinjam. Jika diakses oleh admin, maka admin bisa klik terima. Nah, ada berubah ya, jadi terima. Kalau misalnya buku nggak diambil dalam 24 jam, otomatis bisa diklik batal. Lalu selanjutnya ada transaksi. Di transaksi ini ada itu nomor, terus tahunnya, bulannya, tanggalnya, username, dan keterangan apakah udah lunas atau belum. Jika peminjam udah membayar biayanya, si admin klik lunas, maka keterangannya berubah jadi lunas. Lalu ada data pengembalian. Di data pengembalian ini ada nama usahanya itu anggota, misalnya nama bukunya, tanggal pengembaliannya dikembalikan pada tanggal berapa, terus apakah ada denda jika melebihi tanggal pengembaliannya. Terus ada keadaannya, apakah udah dikembalikan atau belum dikembalikan. Jika peminjam udah dikembalikan, maka admin bisa mengklik kembalikan. Misalnya jika keterangan yang belum dikembalikan, tombol si kembalikan ini warna merah. Lalu kita klik, misalnya bukunya udah dikembalikan. Nah, udah berubah nih tampilannya. Keadaannya yaitu berubah menjadi dikembalikan dan tombolnya menjadi hijau. Lalu ada laporan. Di laporan ini ada nomor, jumlah bukunya berapa, terus jumlah peminjamnya ada berapa, dan total pendapatannya. Nah, di sini tuh fiturnya ada CSV, Excel, dan PDF. Itu bisa di-download ya. Nah, ini udah ke-download. Nah, ini yang berbentuk format PDF. Lalu bisa nge-print. Nah, ini bentuk tampilan printnya. Ada info website, ngomong pengembangannya, proses website ini, template SB admin, dan kalau untuk keperluan mata kuliah project 2 dan program web lanjut.